berisikan tentang katakanlah tadi kekacauan, ketidakteraturan, kekronikan pelaksanaan kongres. Adakah catatan terkait dengan itu dalam keputusan presidium? Catatan tidak ada. Tapi yang jelas tidak ada catatan. Dari seluruh catatan, apakah kongres dari seluruh kondisi yang berjalan, apakah kongres tetap berjalan dengan situasi yang ada? Kalau tadi saya mengulang keterangan dari rekan saksi Aroma bahwa kongres tetap berjalan dengan situasi dan kondisi yang bersangkutan. Apakah ada komplain dari anggota presidium yang lain yang tidak menghendaki jalannya kongres terkait dengan tadi keterangan dari rekan-rekan saksi? Tidak ada. Sekali lagi ada catatan dari anggota presidium yang lain? Tidak ada. Dalam berita acara presidium tidak ada? Dalam berita acara saya tidak tahu ada berita acara presidium. Dalam proses kongres yang terus berjalan, mulai dari pendaftaran, apakah saudara pada saat pendaftaran juga melakukan pendaftaran? Pasti dapat pendaftaran. Dapat apa setelah pendaftaran? Dapat nente. Bahan-bahan seminar. Oke. Persiapan seminar itu ya. Pak Arman, bagaimana? Ya. Dapatkah salah satunya ini? Ada. Ada. Di dalamnya pernah dilihat isinya berisikan mengenai apa? Saya tidak baca. Enggak baca? Sebagai anggota presidium tidak baca? Pak Albert? Baca Ya. Adakah disebutkan dalam sini anggaran dasar anggaran rumah tangga yang dipakai dalam pelaksanaan kongres di Makassar? Oke. Saya akan bantu. Bersedia kita saya bantu? Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Ya. Di dalam sebuah kongres yang bertanggung jawab itu pengurus pusat atau ketua umum atau steering committee atau organizing committee atau IO atau 3 tim yang dibentuk oleh pengurus pusat. Boleh sampai dengan Jadi pertanggungjawaban ini sesuai dengan tugas masing-masing. Panitia pemilih bertanggung jawab terhadap pemilihan, panitia pendaftar bertanggung jawab terhadap pendaftaran, begitu. Kemudian secara umum keseluruhannya pemahaman saya itu tanggung jawabnya adalah di ketua umum sebagai pimpinan organisasi saat itu. Pak Andre, kamu ya, alhamdulillah. Kalau begitu, kan tadi sudah disebutkan ada pada saat pendaftaran ada tim verifikasi, saya bantu. Pada saat pemilihan ada tim pemilihan. Secara keseluruhan ada tim pengawas, betul? Ya, ada 3 tim yang dibentuk oleh yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan. Apakah ketua umum atau 3 tim itu? Pelaksanaan keseluruhannya. Ya. Kalau keseluruhannya ya tentu bertanggung jawab utamanya adalah ketua umum. Ya, terima kasih. Jadi ketua umum ya. Oke. Apakah ketua umum lama atau ketua umum baru? Belum. Yang baru kan belum ada. Oke. Apakah Anda membaca gugatan 694 ini? Gugatan? Ya. Gugatan perkara yang masuk dalam membaca. Baca sebagian, artinya tidak detail. Ya. Siap. Para pihak siapa yang digugat oleh dalam gugatan dalam gugatan? Setahu saya itu ketua umum, kemudian pelaksananya pendaftaran, kemudian presidium kalau tidak salah juga, dan yang lain. Kalau presidium, apakah Anda digugat? Secara umum bukan presidium sebelumnya, tapi anggota presidium. Ya. Apakah terlihat dan terbaca dalam gugatan dalam satu kongres? Ya, tadi kan dipilih oleh 2 institusi, yaitu ketua umum dan MKP. Apakah dalam gugatan itu ada juga gugatan terhadap MKP
NKP saya tidak lihat. NKP yang mana? Yang lama atau yang terpilih. terpilih? Enggak, saya enggak ada. Ya, tidak ada gugatan ya. Mohon dijelaskan ada di jawaban yang jelas. Apakah ada gugatan terhadap NKP yang merupakan satu kesatuan dalam hasil kongres selain pemilihan ketua umum? Ada atau tidak gugatan terhadap NKP? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke. Adakah tadi disebutkan penjelasan oleh para saksi tentang konverbil? Saya menarik, saya luruskan bahwa tidak 3 bulan tapi 6 bulan. Ya, pemahamannya 6 bulan. Apakah pengaturan mengenai konverbil itu ada dalam anggaran dasar atau rumah tangga IPA? Saya tidak tahunya. Enggak, konverbil ada nggak diatur dalam anggaran dasar atau rumah tangga? Anda sebagai ketua PMU. Ada pengaturan soal kompromi. Konverbil ada ya? Ada. Konverbil yang umum dilaksanakan tadi kan sudah diperbagi 6 bulan. Apakah setelah lewat 6 bulan ketua pengurus pusat dalam hal ini dalam anggaran dasar diberi kewenangan untuk membentuk dan mengambil alih bagi PNI dan untuk melaksanakan konverbil? Satu-satu jawab. Pak Armin? Betul. Berhak mengambil, berhak melaksanakan konverbil. Pak Arman? Ya, begitu aturan. Pengurus pusat berhak sah dalam melakukan itu dalam sesuai anggaran dasar. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Saudara saksi satu Ya. Tadi tanyakan terkait dengan apakah komprominya, apakah pengurus pusat itu berwenang untuk mengadakan kompromi? Jadi ya, dikatakan berwenang ya. Saya tanyakan, apakah ketua umum berwenang meminta melakukan kompromi? Dalam ini sebagai tergugat berdasarkan anggaran dasar rumah tangga. Oh tentu pemahaman saya itu tentu yang kita maksud dengan ketua umum ya tentu ketua umum yang sudah sah, dianggap sah, itu yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan. Nah sekarang ini pemahaman teman-teman sebagian dan saya juga termasuk bahwa ini masih ada masalah sehingga ketua umum yang harusnya punya kewenangan melakukan mengambil alih kompromi itu adalah ketua umum yang sudah mempunyai kekuatan besar. Nah, bagaimana saksi kedua? Ya, sama. Nah, kemudian pertanyaan saya selanjutnya ini terkait dengan pertanyaan siapa yang bertanggung jawab dari kongres ya pada saat sebelum dimisioner dengan setelah dimisioner. Yang saya tanyakan adalah sebelum dimisioner siapa yang bertanggung jawab? Ketua umum. Ketua umum. Ketika setelah dimisioner siapa yang bertanggung jawab? Itu diambil alih sama presidium. Begitu juga ini saksi dua. Nah, tanyakan. Kan ada banyak kegiatan-kegiatan yang dikatakan ada kekisruhan, gitu ya. Nah, apakah presidium ketika itu ada memusyawarahkan dan memufakatkan, gitu ya, dengan tim yang dikatakan pimpinan sidang tadi, atau pimpinan sidang tadi ada nggak memberitahukan dan menginformasikan terkait dengan penetapan keputusan dan penetapan ada tidak kepada presidium yang lain? Anggota presidium yang lain. Ada tidak? Saya sih tidak ada. Tidak. Tidak ada. Saksi dua. Tadi kan ada kan bukti SAP P